wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ibu senang dengarnya. Hari ini sebelum memulai pelajaran kita main SPQ dulu. Ini namanya berdiri ya. Aku diajak ini ibu akan cara ya. Kita main tepuk motor. Berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini siapa yang mau memimpin berdoa? saya. Jadi siapa nih? Mbak Zara boleh memimpin. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Nah, di sini ada yang tahu nggak hari kiamat? Saya. Pinter sekali kalian. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian hari kiamat. Nah, jadi itu hari kiamat itu adalah hari di mana seluruh dunia itu hancur, jadi atau berakhir, dan kehidupan akhirat pun dimulai setelah hari kiamat. Dalam Islam, hari kiamat disebut dengan yaumul akhir, yaumul kiamat. Semua manusia akan dibangkitkan dan dihisab seluruh amalnya. Nah, jadi dalil tentang hari kiamat, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 13-15, yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, jadi di sini yang mau membaca kiamat kepada hari kiamat siapa? Saya, Bu. Ingat kepada hari kiamat yang pertama, iman hari kiamat, beriman. Yang kedua itu umat Islam wajib percaya bahwa dunia bersifat sementara. Hari kiamat adalah kepastian yang hanya diketahui dunia Allah SWT. Benar sekali. Jadi iman kepada hari kiamat itu merupakan iman yang kelima, dan itu bersifat bagi umat muslim, dan umat muslim harus wajib percaya bahwa dunia ini bersifat sementara. Jadi hari kiamat adalah kepastian yang hanya diketahui waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, untuk selanjutnya ada
catatan di yaumul akhir, ada yang tahu nggak? Ada 9. Lebih dari 3 Ya, dari dekat. Jadi menjelaskan yang pertama nih kita sebelum menuju yaumul akhir kita akan baca. Nah, alam barzah ini adalah alam kubur yang paling awal dan merupakan perjalanan menuju akhir. Nah, yang kedua yaumul ba'ats atau yang disebut hari kebangkitan. Pada hari ini, pada tahap ini, seluruh manusia dibangkitkan kembali menuju pada manusia. Kebangkitan manusia pertama dan paling akhir terjadi usai malaikat Israel meniup sangkakala yang kedua. Nah, yang tahap berikutnya itu yaumul masar, hari diperkumpulnya seluruh manusia. Jadi manusia selanjutnya dikumpulkan di padang mahsyar atau yang disebut yaumul masar. Jadi seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa terkecuali. Yang berikutnya yaumul hisab atau disebut juga hari perhitungan. Setelah menerima catatan amal perbuatan manusia selama hidupnya saat dihitung dan diperlihatkan. Umat pertama yang dihisab untuk pertama kali siapa? Umat Nabi Muhammad. Masya Allah, benar. Yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait sholat. Yang berikutnya yaumul mizan atau disebut hari penimbangan. Pada tahap ini manusia akan menerima hasil timbangan seluruh perbuatannya selama di dunia. Semua akan ditimbang mulai dari amal yang dari kecil maupun amal yang besar, yang dari kecil dari walaupun sekecil biji jagung itu juga bakal diperhitungkan. Nah, yang berikutnya ini yaumul sirat atau yang disebut jembatan Siratul Mustaqim, hari melewati jembatan. Di sini Ibnu Saiful Bahri dalam bukunya yang berjudul Konsep Mayoritas Al-Sunnah wal Jamaah, jembatan atau jalan yang dimaksud adalah jembatan yang menghubungkan dan mengantarkan manusia ke surga atau neraka. Jadi jembatannya itu setipis helai rambut lah. Jadi itu apa kita melewatinya tuh benar-benar kembali amal perbuatannya benar. Nah, yang terakhir yaumul jasa atau yang disebut hari pembalasan. Tahap ini para ini manusia menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Untuk berikutnya boleh dibacakan Mas Izul, jangan main HP ya. Boleh dibaca Mas Izul. maksiat dan kemungkaran. Kedua, munculnya fitnah dan perpecahan. Yang ketiga, orang yang berjahat dianggap baik. Yang keempat, semua agama mulai ditinggalkan. Yang kelima, banyaknya kebohongan dan pengkhianatan. Nah, benar sekali. Dan ada juga tanda-tanda kecilnya seperti kematian juga termasuk tanda-tanda kecil yang kubro. Nah, untuk yang berikutnya nih ada kiamat besar, yaitu yang disebut kiamat kubro. Nah, yang pertama ini ada munculnya Dajjal. Jadi Dajjal itu yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal ketika Dajjal masih berkeliaran di bumi selama 40 hari. Yang ketiga keluarnya Yajuj Majuj.
Dan keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, munculnya binatang besar dari bumi. Nah, binatang ini disebut apa? Ada yang tahu nggak? Binatang yang Gabah. sebelum itu harus siapkan. Itu kita harus memperbanyak amal soleh, menjauhi dan maksiat, seperti pacaran, tidak boleh berzina juga. Yang itu kalau memperbanyak ilmu agama. Yang keempat, melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan niat tidak usah. Yang kelima, bersifat doa. Yang di sini pertama beriman hari kiamat. Yang pertama menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menghindari dari kemunafikan, terus membentuk pribadi bertanggung jawab, dan yang terakhir membawa ketenangan hati dan pikiran manusia. Jadi itu ya untuk pelajarannya. Nah, di sini ada 5 kuis. Jadi siapa cepat jawab bakal dapat hadiah. Yang pertama, hari akhir disebut juga yaumul jasa, yang artinya hari pembalasan. Kita lihat ya jawabannya. Terus di sini kejadian kiamat diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat. Israel. Israfil. Israfil Zul. Yang pertanyaan ketiga nih, iman kepada hari akhir salah satu iman. Ya Allah. Kita lihat jawabannya. Sedih banget yang lebih. Yang keempat, surah yang menceritakan hari kiamat itu apa? Surah apa? Yasin. Apa lupa ya? Kita lihat ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Sebagai tanda kiamat nanti akan ada orang yang mengaku sebagai Tuhan yang bernama Dajjal. Nggak dianggap aku. Yang menang tadi apa, yang benar tadi apa? Mas yang tahu apa? Maju juga. Maju. Ayo maju. Jangan lupa dokumentasi. Ini satu-satu. Orang kayak gini guys. Le moto HP ini sopo? Video langsung foto sopo? Maju Zul.
Saya mau. Ini. Terima kasih, Bu. Ada lagi nggak yang mau? Apa tuh? Oke. Terima kasih. Ada mau nggak nih tiga-tiga? Ini lucu banget bukunya. Terima kasih Ibu. Semoga terus amin. Terima kasih banyak. Yip, yip. Nah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.